sahabat online di mana saja Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa Tuhan boleh bawa kita untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan namanya. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Haleluya. Iman berikan ku kekuatan, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan segala perkara, untuk melakukan perkara yang hebat. Mari sama-sama katakan, bersama Roh-Mu ku pasti menang, ku pasti menang. Sama-sama tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati Raja. Takkan kau biarkan kami masuk dalam pencobaan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku katakan sama-sama, bersama Roh-Mu ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan senang hati Raja keagungan. Mari serukan sama-sama, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari katakan sama-sama, sorak dengan segenap hati Raja keagungan, Raja keagungan, Raja berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau masuk lebih lagi menikmati kasih dan kemurahan-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat kebesaran-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur
bagi namamu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari dari awalkan pujian ini bersama-sama katakan kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi namamu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi segalanya. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Haleluya.
Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku yaralawashikana yaralamu. Kami bawa korban pujian kami hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Ku yaralawashikana yaralamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bawa korban pujian hanya bagimu Tuhan. Hosana bagimu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Senda indah. Yes, let our King be lifted high. Hosana, Hosana, indah. Yes, let our King be lifted high. Hosana. Haleluya. Hosana bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Saya mau kasih tahu buat kita semuanya, di hari Minggu yang istimewa ini, mujizat dan kemurahan Allah masih terjadi dalam kehidupan setiap kita. Karena firman Tuhan berjanji atas kita, ketika kita beribadah, Tuhan memberikan roti, Tuhan memberikan air, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan. Ada begitu banyak manfaat ketika kita beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang the highest calling, panggilan yang tertinggi dalam seluruh kehidupan orang percaya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah lagu yang membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan shalom buat saudara-saudara yang di Jawa, Bali, Sumba, dan beberapa kota yang lain. Mari nikmati hadirat Tuhan bersama-sama hari ini. Haleluya. I exalt thee. Everybody. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. Exalting the Lord sama-sama. I exalt thee. Sama-sama. I exalt thee. I exalt thee. Oh
katakan kau ku sembah sama-sama. Kau ku sembah, katakan kau ku sembah. Kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Mari katakan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Jiwaku pujilah Dia, muliakan namanya, Jesus. Segala pujian hormat bagimu, segala sanjungan bagimu, Jesus. Segala-galanya buat kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Biarlah tubuh jiwa roh kami memuliakan Engkau. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. We exalting Lord. Aku memuliakan Engkau lebih dari segalanya. Kami mencintai Engkau lebih dari segalanya. Berbicaralah dalam kesederhanaan kami. Dan kami percaya ada sudah begitu banyak orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan lewat program ini. Biarlah hal yang sama, kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu ini bukan hanya sebuah pengetahuan, namun sebuah transfer spirit, transfer kebenaran, dan transfer mujizat Allah terjadi atas kami. Datanglah kerajaan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan senang sekali lagi saya sama Pendeta Hengki dan Mbak Emu dan bersama-sama tim yang lain menyapa saudara dengan shalom dan berkat Tuhan. Karena percaya dalam hadirat Tuhan menjadi satu jawaban atas semuanya. Di holy place-nya Tuhan, di situ letak semua kebimbangan, ketakutan, sirnya, yang ada hanya mujizat Tuhan. Ada satu video klip pendek yang saya pengen tunjukkan kepada saudara, dan tentunya saudara sering melihatnya, tapi sekedar just reminded, sekedar mengingatkan saudara. Yang satu ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, haleluya. Tiap orang ketawa, nyanyi, itu bukan main manfaatnya. Begitu ketawa, nyanyi, endorfin keluar, itu rasa well-being, senang. Adrenalin turun, gula aman. Ya, begitu kita ketawa, kita nyanyi, ada apalagi serotonin. Pikiran kita menjadi terang gitu, jadi cemerlang lah katakan. Jadi kita bisa berpikir panjang dan sebagainya. Dan bukan main sehatnya. Gula turun, jangan lupa nyanyi ketawa itu olahraga. Tertawa terpingkal-pingkal, terbahak-bahak. Dan bukan hanya itu saja, adrenalin turun, gula turun, tekanan darah turun. Asam lambung turun karena lagi happy, tidak stres, umur panjang. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, video klip ini kesimpulannya adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Jika sahabat Kristus hari ini sedang dengan program ini dan saudara sedang mengalami kelemahan tubuh, saudara sedang lemah lunglai saudaraku dan tak berdaya, saudaraku putuskan untuk sukacita dan bahagia, karena hati yang gembira menjadi satu jawaban yang sempurna atas seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Video ini adalah dubbing suaranya, diambil dari seorang dokter dan juga seorang hamba Tuhan, Hantandra, yang ada di Surabaya, dan sangat luar biasa. Zaman saya masih sangat remaja, pemuda saudaraku, saya sering dengarkan khotbah beliau di salah satu gereja terbesar di Surabaya dan sangat memberkati. Haleluya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu apa yang disebut dengan the highest calling, panggilan tertinggi di dalam hidup kita.
Mazmur 22 ayat yang ketiga dikatakan, padahal Engkau yang kudus, yang bersemayan di atas puji-pujian Israel. Dari video klip tadi saudaraku menjelaskan bahwa ketika pujian dinanaikan saudaraku, ketika kita bernyanyi saudaraku, ada satu antibodi yang bergerak di dalam hidup kita. Tapi nyanyinya tentunya nyanyi yang saudaraku arahnya untuk memuliakan Tuhan saudaraku. Bukan nyanyi pulangkan saja aku pada ibuku dan sebagainya. Atau nyanyi-nyanyi saudaraku yang membuat hati kita membuat semakin galau gitu saudaraku. Jadi ada jenis-jenis lagu yang seharusnya kita nyanyikan dan membuat sukacita, yang membuat membuat kita mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam tubuh kita. Nah, panggilan tertinggi di dalam hidup kita, saudaraku, panggilan tertinggi bukan menjadi seorang pendeta. Panggilan tertinggi bukan seorang jadi pengajar atau seorang guru ataupun seorang pengkhotbah atau seorang song leader dan semuanya, saudaraku. Panggilan tertinggi di dalam hidup kita, saudaraku, adalah menjadi penyembah yang benar. Yang setuju katakan amin. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kita ini sangat dikasihi Tuhan dan diciptakan untuk memuliakan raja di atas segala raja, saudaraku. Coba lihat begitu Tuhan sayangnya atas kita, ketika malaikat berdosa diciptakan sebagai serafim saudaraku, sebagai Lucifer saudaraku, dan ketika dia jatuh dibuang. Tapi manusia kejadian di Taman Eden, saudaraku, ketika kita jatuh, saudaraku, Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan hidup kita supaya menjadi penyembah yang benar. Yang setuju katakan amin. Nah, panggilan tertinggi dalam hidup kita, the highest calling, adalah sesuatu yang perlu saudara dan ingatkan. Kadangkala bergeser tujuan ini atas hidup kita. Coba lihat dalam Mazmur 22 ayat 3 dikatakan, padahal Engkau yang kudus, yang bersemayan di atas puji-pujian. Artinya apa? Kehadiran Tuhan atas kita, saudaraku, dimulai dengan pintunya adalah ketika saudara dan saya menyembah Tuhan, ketika saudara memuji Tuhan. Makanya jangan terlambat kalau beribadah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada kalanya jemaat gini, masih puji-pujian. Di satu kota, saya melayani Tuhan di retreat anak-anak muda. Saudaraku, ada mengalami mujizat Tuhan, saudaraku. Kesembuhan kakinya yang dulunya panjang sebelah, saudaraku yang ketika pujian dinaikkan, mujizat turun, saya belum khotbah. Tuhan keren banget, saudaraku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, seperti Paulus dan Silas waktu itu. Ketika dia penjara, saudaraku, Paulus dan Silas sedang diikat semuanya. Dia tanya, Los, iya Las, apa yang harus kita lakukan? Paulus bilang sama Silas, Las, kita harus memuji Tuhan. Kalau ada lagunya Pendeta Roni, sungai sukacitamu mengalir. Waktu mereka memuji Tuhan, terjadi gempa bumi dan terjadi sesuatu yang dahsyat. Saya punya pengalaman yang menarik ketika kerusuhan tahun 2000 di Mataram. Saya langsung pakai sebagai pendeta karena bersatu RT sama Kompise. Ketika kerusuhan terjadi, saya didandani serba loreng. Saudaraku, dipegangi senjata 10 meteran, saudaraku. Saudaraku, apa yang terjadi ketika itu, saudara? Dan waktu menjelang maghrib, saya ketakutan sekali. Kayak ada satu pressure yang kuat di pas maghrib itu, saudaraku. Rasanya ketakutan dan semuanya. Tapi di situ ada tipnya Pak Roni. Saya setel, ada kasetnya, saudaraku. Kaulah Tuhan yang berjanji, dan lagu terus sungai sukacita mengalir. Apa yang terjadi? Suasana, atmosfer berubah. Rupanya di dalam pujian ada kuasa yang dahsyat. Sudah tahu sejarahnya kita dalam firman Tuhan, runtuhnya tembok Yeriko dan semuanya terjadi karena pujian penyembahan. Makanya hadirkan pujian di tengah-tengah keluarga kita,
di toko saudara, di perusahaan saudara, di pabrik saudara, dan dalam hidup saudara. Saudaraku, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita jawab. What is the highest calling in the Bible? Apa panggilan tertinggi yang ditulis oleh Alkitab? Dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40 dikatakan dengan jelas, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Di bagian yang pertama, the highest calling, panggilan tertinggi yang disodorkan Alkitab, yang ditunjukkan oleh Alkitab, yang disodorkan oleh Bible. Saudaraku, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Tetapi yang kedua, kasihilah sesamamu. Keren banget. Bapak ibu saudaraku, rupanya the highest calling, panggilan tertinggi adalah saudara dan saya harus, hukumnya wajib untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segala totalitas dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Rupanya ini yang terpenting saudaraku. Makanya bagi kami di Sumba, Rock Ministry Sumba, menara doa adalah sesuatu yang wajib, yang perlu kita lakukan. Kenapa? The highest calling, panggilan tertinggi untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Bukan hanya minta, saudaraku. Bukan hanya kita bergumul tentang penyelesaian pembangunan dan sebagainya, saudaraku. Namun saudaraku, terletak dari sebuah keintiman dengan Tuhan. Ketika kita menara doa, saudaraku, awal pertama saya biasanya, saudaraku, saya nyanyikan sebuah lagu yang membuat saya harus menangis. Kaulah Tuhan yang berjanji bagi. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan, sama-sama, seperti mujizat, kau Allahku yang setia. Air mata keluar, sudah nangis dengan menggitar seadanya. Yang penting ketemu dengan Tuhan. Dan semua persoalan diselesaikan oleh Tuhan. Holy place-nya Tuhan, hadirat Tuhan menjadi satu jawaban yang terindah bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan. Bagi saudara yang sedang menantikan dukungan doa, ada nomor-nomor telepon di bawah ini yang saudara bisa hubungi. Ada 14 sampai 15 pasukan doa yang terus berdoa buat saudara dan saya. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi, saudara bisa minta curhat dan boleh didoakan di sana. Nah, saudaraku, panggilan tertinggi. Nah, pertanyaannya buat kita, saudaraku, call to worship. Panggilan setiap saudara diciptakan pada awalnya adalah untuk menjadi penyembah yang benar. Bagian ini jangan digeser. Saudaraku, bukan hanya kita menantikan mukjizat, tetapi panggilan yang utama, the highest calling dalam hidup kita, siapapun kita, pendeta, diaken, majelis, pengurus, semuanya. Saudaraku, bukan hanya tugas seorang pemimpin pujian ataupun singer, no, tapi adalah tugas dan panggilan setiap kita. Ada satu rahasia besar yang ketika saudara menjadi penyembah, kita memenuhi panggilan back to panggilan yang semula. Dengar baik Bapak Ibu Saudaraku, setan tidak takut sama pendeta. Setan tidak takut sama majelis.
Setan tidak takut sama orang Kristen. Setan tidak takut sama program gereja yang begitu dahsyat dan luar biasa. Saya punya teman yang ada di Dubai, saudaraku. Dan dia seorang hamba Tuhan dan sekaligus part time gitu sih. Dia kalau membuat satu program progresnya begitu dahsyat. Saudaraku, full dengan bahasa Inggris dan strateginya sangat luar biasa. Ada teman lagi di Bandung, Gembala Rock Bandung, saudaraku, Pak Bob. Dia begitu rapi dan terteliti juga semuanya laporannya ketika memberikan presentasi. Itu keren dan luar biasa. Namun saya kasih tahu buat kita, bukan berarti saya kompromi dengan membuat presentasi yang asal-asalan, saudaraku. Ketika saudara dan ketika kita melihat setan tidak takut kepada program yang begitu rapi dan hebat. Tetapi dengar baik, jangan kaget. Setan hanya takut kepada penyembah-penyembah yang sejati, saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Jadi saudaraku, setan tidak takut dengan label kita pendeta, doktor, Wahyu, Setio, Wibowo, STH, MPM, MTH, apalagi CBC. No. Setan hanya takut kepada seorang penyembah sejati. Mungkin kita orang tua, mungkin umur sudah 80 tahun. Dan kita nyanyi pun sudah pelat-pelat. Nyanyinya kami memuji saudaraku. Suaranya sudah tidak nyaring lagi. Tapi ketika menyembah dengan sungguh-sungguh, saudaraku, setan akan lari daripadamu. Coba lihat Daud. Ketika Daud memainkan kecapi, setan lari. Jadi kita tidak perlu titel, tidak perlu PDP, pendeta penuh. Tidak perlu titel yang terlalu banyak untuk setan. Alkitab sudah jelas. The devil is under your feet. Setan di bawah kaki orang yang percaya. Ketika engkau menjadi penyembah sejati, saudaraku, setan akan lari daripadamu. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kata menyembah, sering orang menggunakan kata proskuneo atau proskuneosis. Arti daripada proskuneo adalah yang pertama adalah mencium, digambarkan seperti apa? Anjing mencium tangan tuannya. Mencium dari jarak dekat. Begitulah seharusnya kita lakukan saat menyembah Tuhan, menyembah dengan kedekatan dan keintiman bersama dengan Tuhan. Jadi maka saudaraku, digambarkan anjing itu kan suka seperti itu, saudaraku. Kadang-kadang kita datang, dia cium-cium kaki kita. Baru turun dari mobil, dia cium-cium, saudaraku. Nah, proskuneusis itu digambarkan sebuah keintiman yang dekat. Makanya di sesi yang lalu dan akan datang, saya bilang saudaraku, yang kekristenan not religion, bukan sekedar agama, tapi ngalami Tuhan. Ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengar baik, kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kekristenan kita tidak akan goyah, tidak akan khawatir tentang Tuhan di mana, kalau perlu ditolong, tidak perlu khawatir umur semakin bertambah, jodoh belum datang. Tapi Tuhan memberikan jodoh tepat waktu. Yang jomblo-jomblo katakan amin. Untuk siapa aku dilahirkan ke dunia fana, sayang, mestinya engkau dan aku diciptakan dari tulang rusuk yang hilang satu. Yang jomblo-jomblo katakan, saya pasti ada bagian dari tulang rusuk yang hilang. Amin. Dan akan ditemukan di tahun ini, saudaraku. Apa yang terjadi ketika saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara menjadi penyembah sejati? Saudara mungkin sering dengar seminar-seminar tentang pujian penyembahan. Saudara banyak belajar kuliah tentang pujian penyembahan dan sebagainya. Strategi, cara, metode, dan kemudian pelaksanaannya. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang sederhana untuk kembali. Kita banyak teori. Namun hari ini kita, saudaraku, dan kita banyak teori tapi no action. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara, the highest calling yang paling tinggi dalam hidup kita adalah menjadi penyembah yang benar. Amin. Ada satu gambar, kalau orang masuk dalam hadirat, sebelum masuk hadirat Tuhan seperti kucing, tapi kalau keluar seperti harimau. Kenapa? Dia disertai oleh Tuhan. Penyembah sejati
dia sadar dan dia mengerti dia disertai oleh Tuhan. Jadi saudaraku, itu yang sangat luar biasa. Ada satu contoh seorang wanita yang melakukan tindakan yang sangat luar biasa. Matius 26 ayat 6-1. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, ayat 7. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak ini dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Bapak Ibu Saudaraku, satu saat saya di luar rumah ketemu dengan suami istri dan anaknya. Kebetulan orang Jawa dan bukan orang percaya Tuhan. Dan dia bilang gini, Pak, mbok istri saya ini dibawa ke rumah untuk didoakan. Karena tangannya tidak bisa digerakkan. Tangan kiri atau kanan saya lupa. Akhirnya bersama dengan mobil saya dan kemudian anak saya dan juga anaknya dia sama-sama ke rumah. Berada di ruangan tengah rumah yang RSSS saudaraku, tapi penuh dengan surga. Di ruangan tengah nonton TV dan di ruang belakang saya ada punya ruangan yang khusus di belakang kalau mendoakan orang, komsel dan semuanya. Lagi komsel. Nah ketika dia lagi duduk saudaraku di belakang lagi komsel nyanyi saudaraku. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Saudaraku, ibu-ibu ini yang bukan percaya Tuhan. Loh Pak, kok bisa digerakkan? Loh Pak, kok bisa digerakkan? Loh Pak, kok bisa digerakkan? Anaknya bilang gini, Mama kan dengar lagu itu. Keren banget. Jadi rupanya pujian penyembahan yang kita naikkan dengan tulus dan sungguh-sungguh melahirkan mujizat. Orang percaya pun mengalami jamahan kuasa Tuhan. Apa yang terjadi ketika saudara menyembah? Saudaraku, ada 3 P yang saya bagikan Pak Enggi. Yang pertama omnipresent. Yang kedua manifest present. Yang ketiga indwelling present. 3 P, katakan sama-sama 3 P. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang omnipresent. Ketika saudara menyembah, ketika saudara berkata, Hai exalt thee. Di situ Allah hadir, omnipresent, Allah hadir di tengah-tengah kita. Keren banget. Sehingga ada firman Tuhan yang berkata bersama dengan Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Mazmur 39 menjelaskan secara rinci, secara sistematis tentang Allah kita yang maha hadir. Kalau saudara melihat ayat 1-6, di situ sedang mengelompokkan tentang Allah omniscient, Allah yang maha tahu. Artinya apa? Dia Allah yang tahu masa depan kita. Kita tahu Allah kita harus berada di kota mana. Saudara harus bisnis apa? Saudara harus menikah dengan siapa? Itu Allah omniscient, dia Allah yang maha tahu. Yesaya 9 ayat 5 menyebutkan salah satu nama Allah adalah apa saudaraku? Dikatakan everlasting Father. Artinya Allah yang tahu kekekalan, Allah yang tahu dengan masa depan kita. Don't worry, be happy. Kalau saudara hari ini kemarin ada yang datang ke rumah minta doa beberapa hari yang lalu. Pak, saya beli barang harganya mahal, hampir 180 juta. Yang satu oke, yang satu ini kok bisa error. Dan akhirnya saya cancel. Saya cuma bilang, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Salah satu insuran di kota kami juga datang kepada saya dan berkata, Pak, nasabah saya hari ini 3 hilang. Dan mereka meng-cancel. Saya cuma bilang sama dia. Saya bilang, Nona, ada kata dalam Alkitab adalah harpaso. Harpaso itu apa? Diselamatkan, diangkat dari hal-hal yang buruk, hal jelek di masa mendatang.
Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita bicara masalah omnipresent, yang pertama ketika saudara menyembah, Tuhan hadir. Saudaraku, penyembahan Tuhan, saudaraku, kehadiran Tuhan itu yang paling utama adalah ketika ada orang yang menyembah dengan sungguh-sungguh. Omnipresent, dan ayat yang ke-1 sampai 6, omniscient, dia Allah yang maha tahu. Pertanyaannya, apakah Allah tahu saudara sedang alami pergumulan? Apakah Allah tahu saudara sedang sakit? Apakah Allah tahu saudara sedang tidak punya duit? Apakah Allah tahu saudara sedang bete? Allah tahu karena dia omniscient, dia Allah yang maha tahu. Jadi don't worry, be happy. Tapi yang kedua, ayat 1 sampai yang ke ayat 1 sampai yang ke 7 sampai 12. Di situ menyebutkan tentang pribadi Allah yang omnipresent. Dia maha hadir. Amin. Jadi artinya buat saudara dan saya, tidak peduli saudara sedang menghadapi apapun juga, kesulitan apapun juga, sakit apapun juga, yang penting Allah maha hadir. Amin. Katakan sama-sama, Allah hadir di rumahku, Allah hadir di rumah tanggaku, Allah hadir dalam hidupku. Saudaraku, ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari. Saudaraku, mungkin rumah tangga yang lagi kacau balau. Suami yang maunya sendiri, istri yang kepala keras, suami keras kepala. Saudaraku, mungkin Pak Pendeta, saya rasanya tidak cocok dengan menikah dengan orang yang diberkati di gereja waktu itu 20 tahun yang lalu, 20 tahun lalu. Tapi dia maha hadir dalam hidupmu. Mungkin sudah berkata, pendeta, Februari ini ada yang kemarin datang minta doa, saudaraku, perpuluhan. Pak, Februari bagi saya adalah kami kalang kabut. Saya cuma bilang, yang penting Allah hadir dan bulan Maret akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Tapi yang ketiga, bicara masalah omnipresent adalah ayat yang ke-13 sampai 24. Omnipotent. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dan lain sebagainya. Jadi rupanya yang ketika bicara masalah kehadiran Tuhan, Allah yang maha hadir, Allah yang omnipresent, Allah sedang menyudur, yang memberitahu kepada kita bahwa dia Allah yang omniscient, dia maha tahu. Dan yang kedua adalah omnipresent, dia hadir atas hidup saudara. Yang ketiga bicara masalah omnipotent, dia Allah yang maha kuasa. Amin. Mazmur 139:8 dikatakan, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau berada. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam keadaan apapun, saudara yang sedang alami pergumulan hari ini, saudara rasanya makan tidak enak, duduk pun gelisah, dengar baik. Engkau punya Tuhan yang omnipresent, yang maha hadir, yang sedang bersama dengan saudara. Yang setuju katakan amin. Tapi yang kedua, P yang kedua adalah manifest present. Saudaraku, sering saya katakan apa yang terjadi ketika Yesus ada di tengah-tengah kita. Yang pertama akan ada yang namanya peaceful, damai sejahtera. Yang kedua akan joyful, akan ada sukacita. Yang ketiga useful, akan menjadi berguna kalau Yesus ada dalam hidup kita. Yang keempat adalah powerful. Kehadiran Tuhan, manifest present, menjelaskan atas hidup saudara dan saya bahwa kehadiran Allah, manifestasi Allah dalam kehadiran dalam hidup kita, rumah tangga kita, perusahaan kita, saudaraku, itu nyata di tengah-tengah kita. Makanya istilahnya manifestasi, manifest present. Dampak daripada kehadiran Tuhan. Yang pertama kalau saudara lihat di slide saudara, yang pertama adalah kuasa gelap dilumpuhkan. Ayatnya, referensi ayatnya. Jadi ketika saudara Allah hadir, setan mesti kalah. Setan mesti dihancurkan, saudaraku. Tidak ada ceritanya setan itu menang, saudaraku. Yang kedua, kita menerima inspirasi dari Allah. 2 Raja-Raja 2. 2 Raja-Raja 3. Yang selanjutnya manifestasi dari kehadiran Allah. Allah berperang kepada kita, berganti kita. Tapi yang ketiga,
menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jadi begitu dahsyatnya manifestasi kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Gate-nya apa? Ketika saudara, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, manifestasinya atas kita. Kuasa gelap dilumpuhkan. Kita menerima inspirasi. Orang yang kurang hikmat diberikan hikmat. Saudara yang sedang bingung diberikan hikmat. Yang ketika Tuhan berperang kepada kita. Makanya Alkitab berkata bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Karena ada apa? Your presence is heaven. Heaven. Your presence is heaven to me. Kehadiran Tuhan manifestasinya. Your presence is heaven to me. Doa saya sebagai hamba Allah, Allah hadir dalam seluruh kehidupanmu. Saudaraku, dulu ada orang yang bingung kenapa terjadi COVID-19, COVID-19. Tujuannya apa? Allah berkunjung dalam rumahmu. Waktu itu kalian tidak bisa pergi ke gereja, tapi di situ Tuhan mengunjungi, hadir pribadi lepas pribadi. Haleluya. Saya ingat kesaksian pendeta Roni bicara masalah COVID. Roni Daud Simeon pelantun lagu Sukacita. Ketika saudaraku mendekati kritis dan tidak ada harapan, dia mengistilahkan dalam testimoninya, dia dipukul, dicolek sama apa itu? Sama malaikat. Karena tidak waktunya visitasi. Sepertinya ada seorang perawat yang datang dan pukul dia, kamu akan sembuh. Tapi tidak ada jadwalnya dan memang dicek, tidak ada perawat yang datang. Dia bilang malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menyembuhkan. Dalam konteks perjanjian lama, ketika bicara masalah malaikat, itu Tuhan sendiri yang hadir dalam hidup kita. Saudaraku, ada yang cerita lucu dan geli waktu kita doa pengerja beberapa bulan yang lalu. Ada satu pengerja kita, seorang guru dan pengerja, singer dan semua. Saudaraku, dia sakit perut berhari-hari, saudara. Ketika pengurapan kok ya aneh. Sepertinya setelah diurapi dalam nama Yesus di testanya, kayak ada di bagian perut dijamah, saudara. Ketika dia cerita, saya ketawa. Siapa yang usil pendeta seperti ini? Saya menghakimi orang yang salah, saudara. Yang benar maksud saya. Saya tanya, setelah saya ketawa, saya tanya, apa yang terjadi ketika kamu rasa dijamah di bagian perut? Sakit perut yang berhari-hari disembuhkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sahabat Kristus, ketika saudara menyembah simpel, mungkin saudaraku lagunya cuma saudara hanya bisa nyanyi dancing my soul. Saudara hanya bisa nyanyi lagu memuji kebesaranmu. Mungkin refnya lupa. Atau lagu yang, tapi ketika saudara menyembah dengan benar, melakukan panggilan yang tertinggi sebagai seorang putra-putra raja, saudara akan melihat manifestasi kuasa Tuhan akan dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Jadi saudaraku, saya mengajak saudara dimanapun saudara berada, yang setia mengikuti program ini, baik ada di Sumba, tanah tercinta kami, dan juga yang ada di Bali. Saudaraku, persekutuan-persekutuan yang rajin mengikuti program ini, dan juga teman saya yang ada di Lombok, sahabat-sahabat hamba Tuhan, Sidoarjo, Pak Tony dan semua seluruh keluarganya yang sampai hari ini setia bersama dengan kami mengikuti program ini, dan juga yang ada di Surabaya, dan juga teman-teman yang lain yang di Jakarta, Flores, shalom buat kita, dan juga yang ada di Jakarta, Singapura, Malaysia dan Taiwan yang setia mengikuti program ini. Mari kita mulai sama-sama memenuhi panggilan tertinggi, highest calling, the highest calling dalam hidup kita, sehingga kita mengalami banyak perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Karena ketika kita berada dalam holy place-nya Tuhan, di situ letak semua jawaban. Maka di bagian tadi yang kedua saya katakan, kuasa gelap dilumpuhkan, menerima inspirasi daripada Tuhan. Allah berperang ganti kita, kemenangan menjadi jaminan atas hidup kita. Dan yang sudah menarik adalah jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Tapi saudaraku, yang paling terakhir yang saya ingin bagikan, ketika kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, P yang ketiga adalah
indwelling presence. Hadirat Tuhan tinggal dalam hidup kita. Ada satu ayat yang sangat menarik, Kolose 1. Kita bacakan buat saudara. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas dan tugas dipercayakan oleh Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuh hati kepada kamu. Kolose 1:26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad-abad dan dari keturunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaannya. Saudaraku, bayangkan ada satu ayat di bagian ayat yang ke-26, rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Itu apa saudaraku? Di ayat yang terakhir, ayat yang ke-27 dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Jadi rahasia yang berabad-abad diberikan kepada orang kudusnya adalah, saudaraku, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Christ in you and Christ in me. Indwelling present. Itu keren banget. Yesus yang besar, Allah yang dahsyat. Makanya kalau di manakah bait Allah? Pendeta gembala saya dulu yang lama sering bilang seperti ini. Yang di Surabaya dia bilang, mana alamat Tuhan ada di hatimu? Karena rupanya indwelling present. Dia hadir dalam hidup kita. Tepuk dada saudara. Tuhan hadir dalam hidup saya. Hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan saya. Makanya Yohanes 15 ayat 7 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman tinggal dalam, minta apa saja kamu akan diberikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus, saya mengingatkan kembali, mungkin saudara sering mendengarkan khotbah yang modelnya seperti ini. Tapi saya mengingatkan kembali panggilan tertinggi, the highest calling dalam hidup kita. Yang pertama saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Yang pertama adalah ketika saudara menjadi penyembah, melakukan panggilan tertinggi. Yang pertama akan omnipresent. Allah akan hadir dalam penyembahan kita ketika saudara memuji Tuhan. Tapi yang kedua, ketika saudara memenuhi panggilan tertinggi, manifestasinya Tuhan nyata. Kuasa kegelap, kemenangan, sukacita, kebahagiaan, kelimpahan. Itu menjadi bagian hidup kita. Makanya don't worry, be happy. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan apapun. Tapi yang ketiga adalah Tuhan Allah kita hadir di dalam hati kita. Itu keren banget. Semua terjawab dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita sama-sama di tengah-tengahnya. Saudara, mungkin tidak ada waktu kesibukan saudara. Tuhan sedang menunggu saudara. Kapan saudara berkata, I love you. Kapan saudara berkata, Tuhan aku menyembahmu. Tuhan aku mencintai engkau. Saya berdoa ketika saudara memenuhi panggilan tertinggi. Semua pintu yang tertutup dibukakan. Your presence is heaven to me. Nyanyikan sama-sama dan bangkit berdiri bersama-sama serta persiapkan perjamuan kudus saudara. Haleluya. Your presence heaven to me. Your presence is heaven to me. Semua panggil nama Yesus. Ketika saudara menyembah, dia hadir dengan segala manifestasinya. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, sama-sama. Your presence is heaven.
Persiapkan roti dan anggur saudara. Bagian kita adalah menyembah. Bagian kita adalah memuliakan Tuhan. Dan bagian Tuhan melakukan mujizatnya atas seluruh kehidupan kita. Mari persiapkan hati saudara. Khotbahnya sederhana, simple. Tapi saudara membuat saudara kembali kepada panggilan yang semula. Yang sudah Allah rencanakan dalam seluruh kehidupan Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan. Kuduskan dan layakkan kami untuk sehidangan dengan Tuhan. Dan kami percaya panggilan tertinggi dalam hidup kami bukan menjadi seorang PNS, pejabat, gubernur, bupati, polisi, tentara, ataupun pendeta, pengkhotbah, pengajar. Tapi panggilan tertinggi kami adalah menjadi penyembah-penyembah sejati di hadapan Tuhan. Hari ini kembalikan apa yang terhilang, yang esensi dalam hidup kami. Angkat di atas kepala. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu ini sesungguhnya adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Darah Yesus melayakkan setiap kita. Dan biarlah hari ini apa yang hilang dalam hidup kita dikembalikan. Yang paling esensi, yang paling penting adalah saudara dan saya menjadi penyembah yang sejati. Sehingga ketika kita menyembah, Allah Maha Hadir, manifestasinya, dan Allah tinggal dalam hidup kita. Angkat di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus? Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari buka tangan. Pejamkan mata saudara sejenak. Angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Dan sembah Dia. Katakan Dia dahsyat. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak disembah. Jesus, mari Bapak Ibu Saudaraku, sembah Dia saudaraku. Diciptakan untuk menjadi penyembah yang sejati. Diciptakan untuk menjadi penyembah yang benar. Oh, apa yang hilang kembalikan ya Tuhan. Supaya surga terbuka. Manifestasi kehadiran Allah nyata. Dan juga Tuhan Allah tinggal di dalam hidup kami. Dan perkara-perkara dahsyat terjadi. Oh Jesus. Amin, amin, amin. Terus menyembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah ya di. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi. Nanti Pak Emu akan bernutup dalam doa berkat Tuhan. Nah, bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah ya disembah, Kaulah ya disembah, Kaulah ya disembah. Hamba Tuhan Bapak Emu akan menutup dalam berkat Tuhan. Dan biarlah kemurahan dan anugerah Tuhan yang terbaik terus menyertai saudara. Berjumpa di pertemuan
program di minggu yang akan datang. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang luar biasa. Kami diberkati dengan kebenaran yang sangat luar biasa yang membawa kemenangan untuk hidup kami. Dan kiranya kami terus diurapi oleh kebenaran firman-Mu, dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah mengalir dalam hidup kami, cinta kasih sayang daripada Allah Bapa menyertai setiap kehidupan kami. Mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya kami terus menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8 dan sampai selama-lamanya. Shalom buat kita semuanya. God bless you.